Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafid Al-Zain, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan NPM 2013021001. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yaitu pasal 36 sampai dengan pasal 49. Langsung saja kita simak video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pasal 36 sampai pasal 49. Bab 5 membahas mengenai tugas dan wewenang. Di dalamnya terdapat beberapa pasal. Pasal yang pertama yaitu pasal 36 yang membahas mengenai tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendidikan kepramukaan. Berdasarkan pasal 36, tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yaitu A. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. B. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan C. Membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Selanjutnya pasal 37 yang terdiri dari dua ayat. Ayat ke-1 membahas mengenai wewenang dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 2 dibahas bahwa wewenang yang terdapat pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Selanjutnya bab 6 membahas mengenai hak dan kewajiban. Bab 6 terdiri dari pasal 38 sampai pasal 42. Pasal 38 membahas mengenai hak peserta didik, yaitu mengikuti pendidikan kepramukaan, menggunakan atribut pramuka, mendapat sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan, dan mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39 membahas mengenai kewajiban dari peserta didik, yaitu melaksanakan kode kehormatan pramuka, menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 40 membahas mengenai hak orang tua, yaitu mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Selanjutnya pasal 41 membahas mengenai kewajiban orang tua, yaitu membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan dan membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Dan pasal 42 membahas mengenai hak masyarakat, yaitu berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Selanjutnya, bab ke-7 membahas mengenai keuangan. Di dalamnya terdapat pasal 43 sampai dengan pasal 46. Pasal 43 membahas mengenai sumber keuangan gerakan pramuka, terdiri dari 3 ayat. Ayat 1 menyatakan bahwa keuangan gerakan pramuka diperoleh dari A. Iuran anggota sesuai dengan kemampuan, B. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, dan C. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 membahas mengenai sumber-sumber lain yang selain dari ayat 1, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan ayat 3 menyatakan bahwa sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa. Selanjutnya pasal 44 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 menyatakan bahwa satuan organisasi gerakan pramuka dilarang A. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, atau B. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Dan pasal 46 yang membahas mengenai hukuman bagi satuan pramuka yang melanggar pasal 45, yaitu dapat dibekukan bahkan dibubarkan sesuai dengan putusan pengadilan. Selanjutnya bab 8 membahas mengenai ketentuan peralihan. Di dalamnya terdapat pasal 47 yang menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku,
A. Organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. B. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. C. Aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Dan D. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Yang terakhir, bab 9 membahas mengenai ketentuan penutup. Di dalamnya terdapat pasal 48 dan pasal 49. Pasal 48 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dan yang terakhir, pasal 49 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Demikianlah penjelasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pasal 36 sampai dengan pasal 49. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.